Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Ushul Fikih 1, dengan anggota kelompok, saya sendiri, Fadila Yulianda, dengan NIM 32200006, Rahma Almirahani, dengan NIM 32200005, dan Mardiani, dengan NIM 32200007. Pada video kali ini, kami akan membahas makalah kami, yaitunya mengenai kias. Adapun rumusan masalah yang kami bahas pada makalah kami nantinya, yaitunya tentang pengertian kias, hukum kias, kedudukan kias, rukun dan syarat kias, penolak dan penerima kias, macam-macam kias, dan pembagian kias. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sumber hukum kias. Pengertian kias. Kias menurut ulama usul fikih ialah menerangkan hukum suatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Kias ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Ada beberapa definisi menurut para ulama tentang kias. Di antaranya yaitu, yang pertama menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustafa, mengagungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Yang kedua menurut Qadhi Abu Bakar, menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Yang ketiga, menurut Subki dalam Jumul Jamawi, menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya, menurut pihak yang menghubungkan atau mujtahid. Jadi, hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nas, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nasnya. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan kias, sebagaimana diterangkan bahwa kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukum, karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab azas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Yang B. Sumber hukum kias. Bahwa sebagian ulama besar usul fikih sependapat bahwa kias dapat dijadikan dasar pengambilan hukum Islam. Ada juga menolak kias sebagai dasar hukum. Seperti yang disebutkan Dr. Wahbah Al-Zahili, beliau mengelompokkan pendapat ulama usul fikih tentang kehujahan atau pedoman hukum kias menjadi dua kelompok, yaitunya kelompok yang menerima kias sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama usul fikih, dan yang menolak kias sebagai dalil hukum yaitunya ulama-ulama Syiah, Al-Nadzam, Zariyah, dan sebagian ulama Mu'tazilah. Mengenai dasar hukum kias, bagi yang memperbolehkan pemakaian kias sebagai dasar hujah atau pedoman hukum, ialah Al-Quran dan hadis serta perbuatan sahabat. Yang pertama Al-Quran, yaitunya pada Quran Surat Al-Ashir ayat 2. Pada ayat ini terdapat perkataan Fa'tabiru ya ulil ashar, maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu, hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam. Maksudnya ialah
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan orang-orang kafir, niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelmaan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara dengan cara melakukan perbandingan, persamaan, atau kias. Yang kedua, Al-Hadis. Setelah Rasulullah SAW menanti Mu'adzin bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya, yang artinya, bagaimana cara kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'az menjawab, akan aku tetapkan berdasarkan Al-Quran. Jika engkau tidak memperbolehkan dalam Al-Quran, Mu'az menjawab, akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah, Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha bersungguh-sungguh. Lalu Rasulullah menepuk dada dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika menemukan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu di antaranya ialah dengan menggunakan kias. Yang ketiga, perbuatan sahabat. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kedudukan kias dan rukun serta syarat kias. Sebagian para ulama fikih berpendapat bahwa kias dapat dijadikan sebagai salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Mereka itu barulah melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian kias sebagai dasar hujjah. Di antaranya ialah salah satu cabang mazhab Zahiri dan mazhab Syiah. Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa secara logika kias memang boleh tetapi tidak ada satu nas pun dalam ayat Al-Quran yang menyatakan wajib memakai kias ulama. Dari Mu'tazilah menyatakan bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan karena mengamalkan kias sebagai sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Mereka mengambil dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Yang kedua, rukun dan syarat kias. Rukun kias berdasarkan definisi bahwa kias ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nasnya karena ilat serupa. Maka rukun kias ada 4 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiani, NIM 3220007. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi tentang yang penolakan dan penerimaan kias. Berhubungan kias merupakan aktivitas akal, maka ada beberapa ulama yang berselisih paham dengan ulama jumhur, yakni mereka tidak mempergunakan kias. Di kalangan ahli fikih dalam hal kias ini terdapat 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok jumhur yang mempergunakan kias sebagai dasar hukum pada hal-hal yang jelas nas baik di dalam Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat maupun ijma' ulama. Yang kedua yaitu mazhab Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang sama sekali tidak mempergunakan kias. Mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya i'lat nas yang
tidak berusaha untuk mengetahui sasaran dan tujuan nas yang termaksud, menyikapi alasan-alasannya, yang menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan iqlad. Yang C, kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas, yang berusaha berbagai hal karena persamaan iqlad, bahwa dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentaksih yang keumumannya dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang F, macam-macam qiyas. 1. Qiyas aulawi, yaitu qiyas yang apabila iqladnya mewajibkan adanya hukum antara hukum asal dan hukum yang disamakan atau furu, dan hukum cabang yang memiliki hukum yang lebih luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.